Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 1 perilaku organisasi bertujuan untuk dapat memenuhi tugas perilaku organisasi yang bertemakan yaitu inovasi dan kreativitas, mengapa inovasi menjadi kuncinya. Dan tujuan kami untuk membuat video ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai apa kekurangan motivasi di dalam organisasi UTMC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novaldi Prandika dengan NIM 091 dan saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dea Milada Putri dengan NIM 069. Perkenalkan, nama saya Rieska Putri Denata dengan NIM 071. Perkenalkan, nama saya Aida Nurinda Cilalai dengan NIM 087. Perkenalkan, nama saya Marsanda dengan NIM 088. Perkenalkan, nama saya Ane Pancatalenta Damanik dengan NIM 089. Perkenalkan, saya Gracia Togatorop dengan NIM 090. Inovasi dalam suatu organisasi adalah suatu hal baru dapat berupa apapun yang terjadi di dalam suatu organisasi, baik organisasi formal maupun informal. Inovasi ini selalu berbentuk proses perubahan yang memberikan kemajuan bagi suatu organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi harus memerlukan sebuah kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan perubahan ide-ide yang unik dan baru serta tidak biasa yang bermanfaat bagi situasi kerja. Di suatu organisasi yang ingin berkembang dan bertahan harus mampu menghadapi tren dan perubahan. Mengapa motivasi adalah kunci dalam sebuah organisasi? Motivasi adalah sebuah kunci dalam organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja anggota organisasi. Jika anggota organisasi termotivasi, mereka akan lebih bersemangat dan berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Sebaliknya, motivasi juga dapat meningkatkan ikatan antara anggota organisasi dan kepuasan antara anggota organisasi. Organisasi UTMC adalah kepanjangan dari Unja Training Motivation Centre. Organisasi ini adalah UKM yang bergerak di bidang pengembangan soft skill dalam upaya peningkatan kemampuan public speaking, self-management, dan yang berkaitan. UTMC didirikan pada tanggal 28 Juli 2012 yang bertepatan di Universitas Jambi, Provinsi Jambi. Anggota UTMC disebut training muda atau TM. Kita untuk menebarkan kebaikan gak cuma lewat tindakan dan lain-lainnya, tetapi nyatanya TMC bisa menebar kebaikan dengan kemanfaatan karena prinsip TMC itu menjadi manusia pada setiap manusia bermanfaat bagi orang lain. UKM Unja Training Motivation Center adalah 1. Agar bermanfaat bagi banyak orang. 2. Untuk membangun pribadi yang memiliki training dan motivator. 3. Membangun pribadi yang memiliki soft skill mumpuni untuk kehidupan bermasyarakat pasca kampus. Dan terakhir, untuk menjalin kerjasama satu sama lain. Visi dan misi dari organisasi Unja Training Motivation Center yaitu memiliki visi sebagai kanal pengembangan mahasiswa yang berdaya saing antar kampus dan pasca kampus. Kemudian memiliki 3 misi. Misi yang pertama yaitu pengembangan minat dan bakat, menemukan minat dan menggali bakat yang berpotensial setiap anggota untuk menciptakan alternatif masa depan. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan soft skill dan karakter, memperkaya setiap anggota dengan soft skill komunikasi, public speaking, manajemen emosi, dan lainnya, serta pembentukan karakter berdasarkan kurikulum UTMC. Kemudian yang ketiga yaitu menyongsong pencapaian IKU Universitas Jambi, membantu terdukungnya pencapaian IKU Universitas Jambi dengan sebagai bentuk kolaborasi melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Selamat siang, Kak. Siang. Izin perkenalkan diri, nama saya Ane Pancatalenta Damanik dengan NIM 089 dan rekan saya Rieska Putri Denata dengan NIM 071. Jadi, sebelumnya perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Oke, sebelumnya izin ya. Perkenalkan, nama Kakak Widya Wini Gusti, biasa dipanggil Widya dari program studi pendidikan matematika, dan kebetulan untuk tahun 2023 ini Kakak dapat amanah jadi ketua umum UKM UTMC. Kalau boleh tahu Kakak di prodi angkatan berapa? Angkatan 2020. Oke. Jadi tujuan kami di sini, Kak, ingin mewawancari Kakak mengenai kurangnya motivasi yang ada di organisasi UTMC. Langsung ke pertanyaannya ya, Kak. Baik Kak, langsung aja pertanyaan pertama. Bagaimana cara atau upaya Kakak dalam menghadapi tantangan dan rasa malas ketika bekerja dalam tim atau organisasi?
Oke, sebenarnya kalau untuk rasa malas itu sendiri tidak dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang itu pasti punya rasa malas. Tapi di sini kalau untuk tantangannya untuk bisa menghadapi rasa malas itu yang pertama itu kita ingat terlebih dahulu. Kita kan di sini punya tanggung jawab dan kita juga punya amanah, dan dari awal kita pasti punya strong why buat kita milih organisasi ini sebagai tempat kita mengembangkan soft skill kita. Nah, ingat kembali itu untuk menghilangkan rasa malas, karena jangan sampai kita udah dipilih nih untuk dapat amanah di sini, kita udah dipilih untuk dapat tanggung jawab di sini, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai karena kita, teman-teman yang lainnya itu terpengaruh gitu. Jadi lebih ke ingat lagi sih, self reminder kita bahwa kita punya amanah dan kita punya tanggung jawab dan kita punya strong way yang kita pegang untuk kemudian kita bisa stay di organisasi ini. Bagaimana sih Kak cara meningkatkan motivasi di dalam organisasi Kakak tersebut? Oke, kalau untuk meningkatkan motivasi ya sebenarnya itu tuh lebih ke motivasi pribadi ya, maksudnya motivasi ke orang-orang organisasi. Ya itu tadi, kita mengingatkan kembali bahwa kita punya strong way yang kita pegang di sini dan kita juga punya tanggung jawab di sini. Ya gimana kita bisa amanah dengan apa yang sudah diamanahin ke kita. Itu sih kalau untuk motivasi. Yang lain mungkin kalau quote mungkin udah sering ya. Jadi mungkin lebih ke self reminder aja sih. Ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana kakak mengubah sifat dari lingkungan kerja di organisasi yang kakak pimpin selaku kakak sebagai ketua di organisasi UTMC ini? Oke, yang perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak akan pernah bisa mengubah sifat orang ya. Terus kalau kita untuk mengubah sifat di lingkungan kerja organisasi, kuncinya menurut kakak dua hal. Yang pertama itu komunikasi dan juga evaluasi. Kita tetap jalin komunikasi dan tetap adakan evaluasi, baik itu evaluasi secara mandiri maupun evaluasi itu secara lingkup organisasi. Itu sih kalau menurut kakak. Lanjut ke pertanyaan keempat, apa sih yang akan Kak lakukan sebagai ketua di organisasi tersebut jika memiliki anggota yang memiliki kinerja yang buruk? Oke. Kalau yang bakal kakak lakuin ya, yang pertama kita itu harus paham seni memahami orang. Orang itu kan banyak ya ragamnya, orang itu juga punya kepribadian masing-masing. Jadi kita sebagai ketua maupun kalian sebagai nantinya sebagai CO misalkan di suatu kepanitiaan, kita harus yang pertama itu kita harus paham dulu mereka ini karakternya gimana, dan kita harus memahami mereka, karena boleh jadi mereka nggak aktif ataupun mereka berputus asa di situ, mereka nggak datang atau gimana pun itu punya alasan tersendiri yang mungkin kalau kita di posisi mereka pun kita juga bakal ngelakuin hal yang sama. Jadi yang pertama seni memahami orang terlebih dahulu. Terus yang kedua, kita coba tanyakan kira-kira apa sih kendalanya, kok bisa nggak aktif, kok bisa hilang, mungkin ya hilang atau gimana. Karena mungkin dengan kita menanyakan itu juga kita bisa konfirmasi, oh ternyata beliau ini ada problem ini, dan mungkin setelah kita memahami itu kita juga bisa bantu. Kira-kira setelah itu baru nanti kita bantu apa yang bisa aku bantu. Gitu sih. Oke kak, langsung ya kak, pertanyaan yang terakhir nih kak. Menurut kakak, apa cara terbaik untuk menangani teman atau anggota di organisasi kakak yang frustasi atau putus asa saat belajar di organisasi? Ini mungkin kurang lebih sama kayak pertanyaan keempat ya. Ini lebih ke cara terbaik kakak. Itu mungkin kalau untuk cara terbaiknya ya. Kalau menurut kakak gitu. Kalau menurut kakak pribadi, jalin komunikasi. Dan juga yang paling penting ya, kalau menurut kakak itu gimana caranya kita menyapa hati. Kalau kami ya di UTMC itu ada menyapa hati, meregup prestasi dan memberi inspirasi. Nah ini di sini buat kita mengatasi hal tersebut itu lebih ke menyapa hatinya. Karena sekeras-keras apapun seseorang, kalau yang disapa itu hatinya pasti bakal luluh. Gimana caranya kita menyapa hati itu mungkin boleh teman-teman cek juga cara menyapa hati yang baik dan benar itu gimana. Dengan cara-cara teman-teman sendiri, jangan mungkin juga ya karena misalkan kakak pengen orang ini kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Kita harus meluruskan mereka. Kalian pengennya gimana? Mereka itu sebenarnya unik dengan caranya masing-masing. Jadi gimana caranya kita aja.
Udah? Baik Kak, itu yang bisa kami tanyakan kepada Kakak. Terima kasih telah bersedia untuk Rai. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novaldi Prandika. Saya juga dari Prodi Administrasi Pendidikan angkatan 2023. Jadi di sini saya akan mewawancarai Kakak nih untuk lebih mengetahui bagaimana tujuan atau kurangnya motivasi di dalam organisasi UTMC Kak. Jadi sebelumnya boleh Kak perkenalan dulu. Oke, izin ya. Sebelumnya perkenalkan, Kakak Setiani Nurhayati, biasa dipanggil Tia. Kakak dari program studi bimbingan dan konseling angkatan tahun 2021. Dan di UKM UTMC, Kakak itu sebagai trainer muda 11 gitu. Ya, anggota TM 11. Yang pertama itu bagaimana cara Kakak untuk mengatasi tantangan rasa malas di dalam suatu organisasi UTMC tersebut Kak? Oke. Kalau untuk mengatasi rasa malas ketika di UTMC ya, tentunya itu Kakak sering malas dulu ketika awal-awal di UTMC karena waktu itu Kakak tuh serasa waktu awal masuk UTMC itu karena diajak. Nah, kebetulan yang diajaknya temen Kakak yang ngajak itu kan nggak keterima gitu, jadi Kakak tuh kayak malas gitu. Nah, tapi di situ tuh Kakak ketemu nih sama orang-orang baru yang kayak ngajakin terus gitu, ayo berangkat UTMC yuk, ke UTMC yuk gitu. Jadi tuh lingkungan Kakak tuh mensupport Kakak, memotivasi Kakak untuk mengatasi rasa malas tersebut. Jadi Kakak ikutin aja nih alurnya, kalau ada kegiatan UTMC ya datang gitu, ketemu teman-teman baru di UTMC gitu. Oke. Terus pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara Kakak untuk dapat meningkatkan motivasi nih Kak di dalam suatu organisasi UTMC tersebut? Meningkatkan motivasi. Awalnya Kakak tuh hati Kakak tuh nggak nyampe ke UTMC nih kan. Terus ketika lama-kelamaan ngikutin prosesnya, Kakak tuh kayak dapet, wah ternyata enak ya di UTMC gitu. Kita tuh kayak jadinya tuh kayak keluar dari zona nyaman. Kita dapat hal baru, kemudian dari situ tuh kita timbul motivasi, aku bisa nih nge-upgrade diri aku, soft skill aku di UTMC gitu. Jadi Kakak dari situlah sampai sekarang Kakak tuh termotivasi di UTMC. Oh, berarti itu sama kayak merubah sikap gitu ya Kak? Iya, nah, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh masih kaitannya dengan bagaimana cara Kakak untuk dapat merubah sikap di dalam suatu organisasi tersebut Kak? Oke. Caranya Kak? Caranya dulu awalnya tuh Kakak mungkin bisa dibilang introvert atau pendiam ya di UTMC. Terus ketika Kakak dikasih amanah, tanggung jawab, itu tuh ngebuat sikap Kakak tuh jadi berubah gitu. Aku harus ngelaksanain ini tanggung jawab ini, aku harus nyelesain tanggung jawab ini. Karena ketika kita menerima tanggung jawab, ya pasti itu udah menjadi tanggung jawab kita saat itu ketika kita menerima gitu. Jadi ya harus diselesaikan gitu. Jadi sikap kita tuh berubah, kita jadi berbaur sama yang lain, bekerja sama yang lain, berkomunikasi juga. Jadi beralihlah ke yang tadinya mungkin agak malu atau agak introvert menjadi sedikit maksudnya mudahlah bergabung gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan keempat nih Kak. Pertanyaannya itu apa yang Kakak lakukan apabila di dalam suatu organisasi itu mengalami suatu kayak permasalahan di dalam suatu kinerja di dalam suatu tim organisasi UTMC seperti itu Kak? Bagaimana caranya? Tantangan masalah ya. Kalau cara Kakak ketika Kakak misalnya Kakak ditunjuk amanah nih sebagai sekretaris misalnya, ketika ada teman-teman Kakak atau ini kinerjanya yang kurang gitu, Kakak bakal ngajak dia, bakal memotivasi dia kayak ngechat, ayo yuk kerjain, mungkin nanya gimana sampai mana progresnya, apa kendalanya kayak gitu. Kemudian kenapa gitu kan, kalau ada masalah cerita, kalau ada apa-apa yang nggak ketahui bilang, nanti dibantu. Jadi itu teman-teman tuh ngerasa tuh nggak sendiri gitu loh, mereka tuh nggak ngerasa sendirian karena ada kita yang memotivasi dia gitu. Jadi kayak kalau ada apa-apa kan cerita gitu, jadi tuh dia tuh nggak ngerasa sendirian dan nggak ngerasa terbebani sama apa yang sudah dia terima amanahnya. Oke. Langsung lanjut ke pertanyaan kelima, mungkin masih ada kaitannya nih Kak dengan pertanyaan keempat.
Pertanyaannya itu bagaimana nih cara kakak untuk dapat menangani teman yang sedang frustasi atau stres nih kak di dalam organisasi tersebut? Menangani teman yang frustasi atau Iya. stres ya, putus asa. Mungkin penyebab salah satu putus asa itu tuh mungkin dia tuh nggak ada temennya. Terus karena mungkin banyak tugas kuliah, terus ditumpuk sama juga tugas organisasi amanah gitu kan. Jadi itu kayak mungkin diajak sharing sih, sharing session, terus kayak kenapa, ada masalah apa. Mungkin kalau di organisasi mungkin kita bisa bantu nih, mungkin dia kendalanya di sini, kita bisa bantu dia. Oh ya dari sini kita bantu aja gitu. Jadi tuh dia tuh kayak nggak masa sendirian, dan dia tuh dengan begitu tuh kedepannya dia bakal mau lagi nerima tanggung jawab atau yang mau diamanahin ke dia gitu. Jadi ya gitu, ngajak kembali, memotivasi, tanya kabarnya, kalau butuh apa-apa bilang. Kayak konsultasi gitu ya kak? Iya betul, konsultasi. Oke, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya berikan nih ke kakak. Saya Noval, izin menutup wawancara pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.